Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan saya Bayu Dwi Cahyono di channel Ubaidishu. Teman-teman, adakah di antara kalian yang ingin melanjutkan sekolahnya di Pondok Modern Darussalam Gontor? Atau ada saudara kalian yang ingin masuk ke Pondok Modern Darussalam Gontor? Ya, hari ini kita akan membahas tentang hal ihwal. Hal apa saja yang harus kita persiapkan untuk mendaftarkan diri ke Pondok Modern Darussalam Gontor. Jangan kemana-mana, ikuti terus pembahasannya dalam video ini. Jangan di skip karena kita akan membahasnya satu persatu dengan detail. Ya teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, hari ini kita akan membahas tentang hal-hal yang harus kita persiapkan mulai dari sekarang ketika kita ingin mendaftarkan diri masuk ke Pondok Modern Darussalam Gontor. Kenapa sih saya bikin konten ini? Jadi beberapa hari yang lalu banyak sekali daripada teman-teman dan orang tua yang menanyakan ke saya, gimana sih mas caranya daftar ke Pondok Modern Darussalam Gontor? Bagaimana sih mas caranya masuk ke Pondok Modern Darussalam Gontor? Apa aja sih mas yang harus dipersiapkan untuk kita yang akan masuk ke Gontor? Jadi pertanyaan itu banyak sekali yang diajukan ke saya. Jadi oleh sebab itu hari ini kita akan membahas tentang itu. Jadi kurang lebih teman-teman ada 8 hal yang harus kalian persiapkan jika kalian ingin memutuskan untuk melanjutkan sekolah di Pondok Modern Darussalam Gontor. Poin yang pertama, langsung saja. Jadi teman-teman harus mempersiapkan fotokopi ijazah terakhir atau STTB. Atau jika kalian belum memiliki ijazah atau STTB, kalian bisa menggunakan SKL, surat keterangan lulus. 2 lembar fotokopi, tentunya fotokopi yang sudah dilegalisir. Selanjutnya, untuk poin yang kedua, apa yang harus disiapkan? Yaitu berbadan sehat. Jadi mulai sekarang teman-teman harus siapkan fisiknya. Badannya harus sehat. Jadi untuk membuktikan bahwasannya kalian ini sehat, kalian harus melampirkan surat keterangan dari Balai Kesehatan Santri dan Masyarakat di Gontor. Jadi teman-teman, di Gontor itu ada semacam puskesmas, Balai Kesehatan yang diperuntukkan untuk santri dan masyarakat sekitar. Jadi tidak perlu disiapkan dari sekarang. Nanti bisa diminta ketika di sana, di lokasi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah teman-teman harus menyerahkan pas foto. Putra dan putri tentunya beda. Untuk yang putra, pas fotonya menggunakan background berwarna merah, sedangkan yang putri mengenakan jilbab berwarna putih dan background berwarna biru. Berapa jumlahnya dan berapa ukurannya? Pas foto ini yang pertama ukurannya 4x6 sebanyak 4 lembar untuk laki-laki. Dan 3x4 sebanyak 2 lembar. Sedangkan untuk perempuan, ukuran 4x6-nya sebanyak 2 lembar dan ukuran 3x4-nya sebanyak 8 lembar. Itu untuk perempuan. Perlu diingat, jangan sampai kurang. Selanjutnya yang keempat, teman-teman harus memenuhi ketentuan-ketentuan atas iuran-iuran pembayaran yang sudah ditentukan oleh Pondok Modern Darussalam Gontor. Jadi teman-teman perlu mempersiapkan uang untuk nanti pembayaran ketika pendaftaran. Berapa pembayarannya kak? Kalau teman-teman penasaran dan ingin mengetahuinya, mungkin kita akan membuatkan video lain setelah video ini tentang berapa biaya yang harus kita siapkan untuk persiapan pendaftaran di Gontor. Oke, jadi komen ya teman-teman, perlu atau tidak kita bikin video itu. Selanjutnya, yang kelima, teman-teman menyerahkan 1 lembar fotokopi akte kelahiran. Teman-teman harus menyiapkan akte kelahiran, kemudian difotokopi. 1 untuk santri putra, sedangkan untuk santri putri 3 lembar. Kemudian yang keenam, teman-teman menyerahkan 1 lembar fotokopi KTP dari wali santri. Siapa sih wali santri ini? Wali santri ini bebas, tidak harus orang tua kalian, tetapi orang yang bertanggung jawab kalian. Orang yang bertanggung jawab atas kalian. Boleh kakak kalian, kerabat kalian, kalian, atau kalian ketika tinggal dengan kakek nenek, boleh kakek nenek kalian. Jadi ini adalah wali, tidak harus orang tua. Ya. Selanjutnya,
Yang ketujuh adalah menyerahkan 1 lembar fotokopi kartu keluarga. Jadi teman-teman harus menyiapkan fotokopi kartu keluarga. Semuanya putra dan putri sama, 1. Selanjutnya yang terakhir adalah teman-teman harus mendaftarkan di waktu dan dengan ketentuan yang telah ditentukan. Jadi teman-teman harus mendaftarkan di waktu dan ketentuan yang telah ditentukan oleh pihak panitia penerimaan santri baru di Pondok Modern Darussalam Gontor. Itulah tadi 8 hal yang harus kalian perhatikan ketika kalian memutuskan untuk melanjutkan sekolah kalian di Pondok Modern Darussalam Gontor. Selanjutnya, syaratnya apa saja sih? Yang pertama, teman-teman berijazah SD atau sederajat di SD atau MI atau MIN dan sebagainya sederajat. Yang kedua, teman-teman lulusan SMP sederajat, SMP, MTS, dan sederajatnya. Lulusan SD, teman-teman akan belajar selama 6 tahun di Pondok Modern Darussalam Gontor. Itu adalah waktu normalnya. Ada yang kurang, ada yang lebih. Kemudian, yang lulus SMP, teman-teman bisa belajar selama 4 tahun di Pondok Modern Darussalam Gontor. Mungkin ada yang lebih atau ada yang kurang. Kemudian, teman-teman harus mempunyai dasar agama yang kuat. Apa aja sih dasar agama yang dimaksud itu? Yang pertama, teman-teman harus dapat membaca Al-Quran. Kalau teman-teman perlu referensi, gimana sih agar lulus tes baca Al-Quran? Linknya akan saya tempelkan di atas. Jadi nanti bisa diklik. Saya sudah membuatkan video tips agar kalian lulus tes baca Al-Quran untuk persiapan masuk ke Pondok Modern Darussalam Gontor. Nanti bisa diklik. Selanjutnya yang dikategorikan kalian paham tentang agama, punya dasar tentang agama, yakni teman-teman dapat mengerjakan ibadah sehari-hari. Apa sih ibadah sehari-hari itu? Ya macam-macam, tentunya seperti sholat, wudhu, kemudian bagaimana ketika kita masuk masjid, bagaimana ketika kita masuk rumah, masuk WC, keluar WC, kemudian bagaimana kita azan, dan sebagainya. Itu adalah ibadah amaliyah sehari-hari. Itu yang harus teman-teman kuasai. Tentunya teman-teman sudah bisa sholat semua kan? Dan teman-teman sudah mengamalkan itu kan? Selanjutnya yang dikatakan paham akan dasar agama, yakni yang ketiga, dapat membaca dan menulis Arab dengan lancar. Jadi teman-teman, kalau teman-teman biasa mengenal dictation, dikte, jadi ibu guru atau bapak guru menyebutkan kata, kemudian teman-teman menuliskan. Nah, kurang lebih ada tes seperti itu di penerimaan santri baru Gontor. Namanya imla. Jadi ini adalah dictation tetapi dengan bahasa Arab, pakai imla. Jadi nanti misalkan nanti ustadznya akan menyampaikan kitabun. Nah, nanti tugasnya teman-teman adalah menulis bagaimana sih tulisan kitabun seperti itu. Jadi kalau teman-teman nanti memerlukan referensi untuk belajar imla, silahkan tulis di komen juga. Nanti bisa kita bikinkan videonya. Oke, saya tunggu komentarnya. Selanjutnya, yang ketiga, teman-teman harus lulus tes ujian masuk. Baik itu tes lisan ataupun tes tulis. Jadi, untuk ujian masuk ke Gontor itu ada 2 ujian. Yang pertama ujian lisan, interview, yang kedua ujian tulis. Nah, maka teman-teman harus lulus dua-duanya ketika teman-teman mengharapkan diterima di Gontor. Nah, teman-teman, terus kalau kalian sudah menyiapkan 8 hal itu, lantas kapan pendaftarannya? Ya, waktu pendaftarannya menurut web dari Gontor ACID yang pertama adalah untuk yang putra ada 2 gelombang. Gelombang pertama dan gelombang kedua. Perhatikan. Gelombang pertama jatuh pada tanggal 23 sampai dengan 27 Ramadan 1441 Hijriah atau 16 sampai 20 Mei 2020. Dan untuk gelombang kedua tanggal 4 sampai dengan 10 Syawal 1441 Hijriah atau tanggal 27 Mei sampai dengan 2 Juni 2020. Bertempat di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 2 Siman Ponorogo.
Sedangkan untuk yang putri hanya ada satu gelombang, yakni tanggal 5 sampai dengan tanggal 14 Syawal 1441 Hijriah atau tanggal 28 Mei sampai dengan 6 Juni 2020. Tempatnya di mana? Tempatnya ada di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri, Kampus 1 di Sambirejo, Mantingan, Ngawi. Itu waktu dan tempat pendaftarannya. Lantas kapan tanggal ujiannya? Jadi teman-teman, setelah nanti pendaftaran, teman-teman akan langsung mendapatkan nomor urut untuk tes lisan secara langsung. Jadi, ketika waktu itu antriannya sepi, mungkin teman-teman bisa daftar pagi, ujiannya sore. Tetapi, kalau waktu itu pendaftarnya banyak, biasanya akan menunggu beberapa hari dulu. Mungkin bisa besok atau mungkin besok lusa. Seperti itu. Jadi, daftar, kemudian mendapatkan nomor urut, kemudian teman-teman menunggu untuk masuk ujian lisan. Jadi sistemnya langsung. Kemudian ujian tulisnya yakni diadakan serentak baik gelombang 1 maupun gelombang 2 pada tanggal 11 Syawal 1441 Hijriah atau tepatnya tanggal 3 Juni 2020. Tempatnya di mana? Tempatnya di kampus 2 Pondok Modern Darussalam Gontor Madusari Siman Ponorogo. Untuk yang putri gimana, Kak? Untuk yang putri tanggal ujiannya sama untuk lisan sama seperti tanggal pendaftaran, yakni tanggal 5 sampai 14 Syawal 1441 Hijriah atau tanggal 28 Mei sampai dengan 6 Juni 2020. Sedangkan ujian tulisnya diadakan serentak pada tanggal 15 Syawal 1441 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 7 Juni 2020. Jadi silahkan dipersiapkan. Ya, itu teman-teman mungkin syarat agar teman-teman bisa diterima di Pondok Modern Darussalam Gontor. Kalau teman-teman ada pertanyaan mungkin bisa dituliskan di komentar, nanti akan kita bahas bersama. Dan jika perlu mungkin bisa kita bikinkan videonya. Itu untuk sementara waktu. Nanti akan saya tampilkan kontak person ketika teman-teman ingin bertanya ke Pondok Modern Darussalam Gontor. Baik panitia ujiannya ataupun langsung ke bagian KMI, bagian Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah. Istilahnya adalah bagian pengajarannya. Jadi silahkan dilihat di komen, nanti akan saya tuliskan di komen. Itu teman-teman, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila bermanfaat, boleh di-share ke teman-teman yang lain, agar teman-teman kalian juga mengetahui tentang ini. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.